mau yang lebih agresif kayak gimana lagi, tapi karena kan tadi mereka udah coba ya, yang Balearic first pick. Oke. Atau mau Selenanya prioritas nggak yang works lain. gitu kah? Karena kalau udah mereka lagi defense mode on, udah kayak nggak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi Betul, 2 yang kali lebih ya. pasti gitu ya, mungkin bisa clear. Sebenarnya tadi yang merepotkan juga Eudora sih mungkin salah satunya. Dan ini sudah di-ban buat Eudoranya. Tapi aku lumayan setuju untuk Selenanya mungkin bisa coba untuk yang lain dulu kali ya. Tapi ada satu faktor lain karena mereka pun kayaknya sekalian deny gitu loh Bude. Soalnya Selena di Yangon pun bisa dibawakan kan. Dan mereka suka banget main early, jadi Makin lebih serem berbahaya gitu ya. Aize pakai Selena. Iya. Oke, Balearic di ban. Balearic, Barat, Eudora, Fanny. Apa kabar Freya, Marcel? Oh ini lupa salah satu nih. Freya, Marcel atau Hirara. Hirara masih lepasnya. Kayaknya dari Lepas tadi Hirara ya. dua tim ini nggak concern sama Hirara sih. Dan Han 2 kali pakai Hirara. Perform semua. Tuh. Tapi bedanya mungkin nanti dari Falcons bisa first pick Hirara aja dibandingkan dengan ya Balearic kan udah di ban juga kan sekarang. Iya. Jadi lebih mahal buat mereka. Ya, Eudora justru di-ban. Jadi minimal lah ya mungkin hero-hero yang bisa menangkap Hiraranya nanti. Yang bisa memberikan perbedaan nih untuk game yang ketiga dari Falcon sendiri. Apa akan merubah strategi, mengubah gameplay dibutuhkan di game ketiga? Merubah kayaknya enggak sih, lebih ke mereka kerjasama dan Hati-hati. hati-hati gitu. Hati-hati. Ya karena kayaknya Alah. yang ini nggak bisa dipredik mereka ada di mana gitu loh. Iya. Contoh deh Badang yang di game pertama. Kan bisa gunting lewat samping kanan tiba-tiba tuh mas. Bener. Kayak angle itu aneh-aneh ya. Iya. Dan kayak kalau misalnya kita mau overthinkin semua draftnya Yangon, itu malah bikin pusing sendiri Bude. Jadi mending fokus nih komposisinya mereka pengen mainnya kayak gimana. Iya. Udah. Kan komposisi 2 kali tuh dari Falcon sama dengan Nolan Selena. Iya. Double ini. Game ketiga ini nih yang mereka butuh perubahan kah? Kalau ya itu sih kalau misalnya menurut aku tetap dengan 2 badan, sisanya damage dealer, tapi Selenanya yang mungkin diubah seperti kata Bude yang lebih stabil, yang bisa lebih dalam posisi defensif tuh punya power clear atau high ground. Defensif high groundnya. Ya mungkin kayak kalau mau pakai mid ya mungkin blind pick aja. Valentina. Vexana juga masih oke. Masih back sana ya. Iya, clear powernya Lilia. kuat banget. Hirara gak sih tapi sekarang ini? Hirara Kebuka dulu sih, Hirara. first Tuh. pick. Mau kasih Han Hirara lagi? Udah 2 game ya. Udah 2 game nih? Bener-bener makan-makanin semua. Iya, soalnya opsi yang lain aku rasa ya bukan yang seprayo itulah ya dibandingkan dengan si Hirara ini. Akhirnya Hirara diamankan oleh Falcons. Nah ini nih jawabannya yang biasanya bakal beda-beda. Ya padahal Iya. tadi aku ngelihatnya Hiraranya dia di game yang kedua itu beda 2 level. Ketinggalan jauh loh dengan junglernya musuh. Iya. Dengan Kyle tadi. 2 level baru Fury Hammer mau ke Skypier sih. Kita pas nonton udah bilang susah nih Hirara nih, satu satu sama sama nih. Ternyata dapat momen Bude. Dan sekarang Yangon, Valentina, Uranus. Ya Uranus ini buat aku good pick sekarang ya. Karena tebel banget juga dan lebih ke memaksa buat lawannya pilih hero yang harus bisa punya penetration ke Uranus. Karena kalau enggak dia bakal ngedinai kan kebayang time lama dan bukan tipe yang memang bisa di single shot langsung dengan Hirara. Wah, Esmeralda ya. Keluar ya sekarang. Dan juga Cloud. Deny pick juga nih buat Cloud. Biar gak dipakai ketiga kalinya ya oleh Saji. Bahaya Sanji. Tapi malah ngebuka opsi lain juga sih buat Sanji nanti. Dia masih bisa bawain yang kayak Melissa untuk berlindung dari hero-hero melee yang mau mendekat. Range juga luar biasa jauh kan dengan bundle set ya. Banyak banget sekarang possibility dari kedua tim ini sebenarnya. Apa khususnya kita ngelihat di 2 game ini versatile banget dari Yangon. Cuma sekuat itukah Yangon? Sekuat itu Bude. Belahnya belum kelihatan gitu. Karena belum pernah kalah, belum kelihatan. Iya sama sekali kan. Kalahnya. Dari game, dari match untuk di qualifier mereka belum ada celah sama sekali dan rapi emang mainnya. Yep. Menurut aku. Kerapiannya ini nih. Iya. Titik utamanya Disiplin gitu. di roamer kalau aku bisa bilang, bling. Yang bling-bling ini nih. Debus ya, debus. Enggak. Soalnya kayak dia main Matilda, cover temannya bagus, support nih ya. Dia main Badang bisa. Iya. Kalau mau bicara soal hero yang belum keluar masih ada lagi nanti. Bisa kan kayak Helker kalau mau dipakai. Iya, jadi gini Bude, tadi pas nge-cast, Lim kan bilang ini harus makan bling ya. Terus Om Awa bilang ke aku,
Masa suruh makan beling? Debus nanti. Limbat. Ya Iya. gak bisa kan. Soalnya beling. Barat sama-sama makan Oh, beling. iya, beling bukan bling. Bling. Astaga Kasih tau kan, om. Clara punya jokes tentang beling loh. Apalagi nih? Nyebeling. Nyebelin. Mm-mm. Oke, Ya lebih jauh lagi ampun. nih, lebih jauh lagi nih. Ini Bukan ya? emang, tolong. Tapi no Selena ya. Iya tapi bener yang tadi Kak Tombo bilang berarti ini memang Blink-nya versatile banget. Bisa main defensif, bisa main agresif juga. Yap. Tugasnya berbeda-beda, berarti berbeda-beda dari tiap gamenya. Iya. Dan dia delivered. Sangat deliver. Kalau dia kayak main yang poke hero, dia itu pasti screening. Nempel terus ke junglernya musuh. Iya. Jadi fokusnya cuma satu, udah delay cancel aja junglernya musuh ada di mana meskipun dia tumbang. Dan ini kayak enaknya punya XP laner yang sangat fleksibel gitu. Jadi kalau misalnya roamernya udah tipe yang tebel, oke kita kasih utility-nya ke XP aja. Kebalikannya juga sama, XP-nya pun bisa main hero-hero tanky kan dari Ying-nya. Jadi enak banget sih ini untuk dua pick akhirnya mereka punya pool yang sangat luas tapi udah di shutdown dulu Nolannya dari tadi kita ngeliatnya match up dua hero ini terus. Tapi opsi pun masih terbuka banyak menurut aku. Kalau masih mau assassin waktunya Link kah meskipun ya kita tahu ya sekarang udah jarang kelihatan karena early-nya agak susah buat Link sendiri. Ada Pakito. Pakito jungle boleh. Udah ada mouse off Pakito juga. jungle. Langsung hantam saja. Bisa ganggu Cloud ya. Ya kalau mau main tempo Gas. early, main tempo Pakito enak banget. Harley. Tapi Harley. Early juga sih. Dan Harley bagus nih buat kejar-kejar yang di belakang ya. Iya. Teruntuk Cloud. Bisa dilamar dengan Harley terus-terusan. Tetap Cloud yang jadi korban ya. Selalu ya. Selalu jadi korban. Cloud Sanji doang nih yang aman dari tadi. Semoga sih aman juga ya untuk Falcons nanti di tangan Super Marco. Oke, udah ada hero-hero yang bahaya kayak gini. Falcons, pilihan terbaik mereka apa? Rumor tebel lagi gak sih Om? Tapi aku suka kalau mereka mau main pick off aja sih cowok. Oh lebih agresif ya. Tangkap aja harganya masuk, Aku tendang. yang lebih aman yang bawa lebih menantang. Menantang aku udah cowok aja tendangin aja udah. Cowok fearless Om Bawa tuh. Fearless. Nekat ya. Sekalian kan. Tapi ya sih, mereka udah mencoba untuk mengimbangi. Gagal juga di game kedua, sekarang gak. Parsha Glue ya. Oke dikeluarin lagi nih buat Parsha-nya dan ada Glue. Mereka memilih Parsha aman, Iya. bisa defend. Glue-nya tetap bisa pick off. Damage, Tapi lebih tebel dikit lah ya dibandingkan dengan tank-tank lain. Jadi tetap bisa, ya menurut aku komposisinya tetap sama sih dengan game sebelumnya. Yap. Siapa yang punya tugas berat nih di Falcons di game ketiga ini? Tugas berat ya. Kalau early aku bisa bilang Parsha. Iya, early-nya Parsha sih. Ya, jangan sampai dead nih, kalau sampai Parsha dead minimal nanti damage-nya dia. Punya cross control tapi gak punya damage nanti. Karena banyak banget yang bisa ke belakang juga. Harley bisa main flank. Ada Moskov juga. Karmi. Muncul Carmilla, oh Carmilla. Good pick sih Carmilla karena lawannya Glue juga. Begitu dia pecah dengan spread-spreadnya. Akan bisa regen dengan Sama-sama ya. Crimson Flower dan jangan lupa efek curse bisa cancel. Feather Airstrike di jarak yang jauh. Iya ya, dengan Valentina juga. Maksudnya dia punya IMU yang nanti bisa mengcopy ke arah Parsha. Jadi cukup komplit. Terakhir Carmilla 11 menit sih di Yangon. Let's see ya untuk hari ini. Let's see, tapi dari kalian sendiri akankah kita menuju ke game yang keempat? Harusnya enggak sih. Jujur kayaknya enggak. Ulala, akankah bersih terus untuk Yangon Galacticos? Langsung aja bersama dengan Lim dan juga Papulung. Let's go Land of Down. Oke, berangkat kita Lim. Makasih Bud ya. Kita langsung berangkat ke Land of Dawn. Gimana tadi manggilnya? Makasih Bud. Ya, kita langsung ke Land of Dawn. Game ketiga. Satu langkah lagi untuk Yangon Galacticos menuju ke Grand Final. Dan berarti mereka menjadi region mereka baru pertama kali nih kalau emang ke final. Iya. Wow. Oke. Bawa region tuh pride-nya beda. Oke. Walaupun mungkin ini kan di MSC ya. Kalau kita MSC. berangkat ke M Series mungkin pernah. Heeh. Ya kan? Benar. Kalau di MSC ya. Ini nih, kita lihat. MSC Apakah sampai dia? khususnya IWC juga. Itu Khususnya yang di XWC ini ya. MSC kalau ditambahin IWC itu mengubah nasib Pak. Jangan salah. Bahaya itu juaranya, buset dah. Iya. Tapi kita lihat emblemnya dulu ya. Dimana memang basic common emblem. Untuk Glue, karena mananya boros sih kalau dia nggak pakai basic common. Double lari ya, Welder's Blessing, agility juga. Ini untuk rotasi yang lebih cepat nih. Apalagi bareng Parsha, jos banget harusnya. Nih pelari-pelari culture PES berapa nih Jan? PES berapa nih?
flashback. Kok PES? Salah lagi. Tapi Uranus juga basic aman karena mananya sih. Terakhir gue sempat ngeliat juga ada yang pakai talent pertamanya Inspire biar mananya nggak habis. Cuman tetap bocor ternyata. Butuh basic aman. Dan buset rotasi cepet banget. Mereka mau makan Yig. Yap. Dan sekarang Yig. First blood. Jadi milik dari Falcon. Kembali early yang baik untuk Falcon. 4-man move loh. Mereka cepet banget clear tengah secara paksa. Jalan bersama junglernya. Dan flicker pun tadi dipakai sama Ogwen. Bener-bener komit. Oke, flap. Oke, di tempat yang lain. Langsung saja dihajar. Selamat Lee. Ya, tapi satu spell kebuang lumayan. Makanya kayak tanda-tanda agresif di awal yang dilawan itu adalah pancing spell lawan. Turtle pertama, kali kontes. Yep, mulai bergerak tadi sepertinya Hirana begitu baik. Dan sekarang Ying harus menghilang untuk kedua kalinya. Free berarti ya, Turtle yang nggak bisa dikontes lagi. Langsung didapatkan oleh Falcon Filipin. Dan nggak kaget sih ngelihat early Falcon yang dahsyat seperti ini. Oh, dahsyat banget damage-nya. Sebentar Haji di bagian belakang. Satu terakhir bisakah Haji selamat dan tidak bisa Lim. Blink, tempel. Menjadi korban dari Han. Walaupun untuk sekarang ada pertempuran yang terus-terusan terjadi pula di area dari Pop-Up. Ogwen-nya sendirian mencoba untuk bisa mengacak-ngacak. Hati-hati. Jangan sampai kalau kepancing lagi kah Kyle-nya dapet. Yep, dan Kyle-nya berhasil mendapatkan kartu Pop-Up tersebut. Sementara sekarang Ogwen ini pun harus langsung balik kanan pulang. Ini temponya beda loh. Emang sih dari sebelumnya juga agresif early-nya Falcon. Tapi beda kali ini bener-bener tabrak-tabrak terus. Iya. Mereka kayak mau banget menangin early-nya, mau pegang tempo di tengah lagi. Yep, dihajar lagi. P2 strike. Case, bisakah dia menyelamatkan diri? Karena sedikit lagi yang tersisa, namun di belakang coba lihat flap bersiap untuk dengan start. selamat. Dia milik tapi malah mentok. Bang, mentok bang. Nyangkut tadi. Nabrak dinding bang. Falling Star Moon curian ya. Yang sayang sekali mentok. Akhirnya jadi korban. Tapi ya balik lagi 4 poin kill dan berbanding 1 saja. Yangon Galacticos mereka harus cari celah nih. Mereka nggak boleh ngandelin kayak di game sebelumnya. Ada kesalahan dari Falcon yang mereka panis. Kalau takutnya Falcon nggak melakukan kesalahan, Nah, itu yang berat. oke. Veteran Strike P2 strike kembali menghujam. Sanji full ya. masih bertahan. 4 kali tadi dari Veteran Strike-nya. Tapi masih bisa clear sih, masih aman juga. Naik sekarang goldnya 2000 gold. Di menit yang menuju ke 4. Ini adalah game yang dahsyat banget berarti dari Falcon. Cuma ya, kalau berkaca dari game sebelumnya, overcommit-nya mereka, itu harus dikurangin. Glowing juga udah jadi nih buat Haji nih. Anti-regennya Uranus sudah mulai kepotong. Yep. Rano sudah harus merasakan bagaimana terpotong dari menit-menit 4. Iya, kita tahu regennya kencang banget kan. Ya. Ada glowing berarti bisa dipunish. Turtle kedua, langsung setup lagi. Oke, sementara sekarang Super Marco yang harus merasakan akibatnya. Hehe, sedikit lagi masih bertahan. pindah? Saji masuk dan Super Marco pindah, tapi Saji terjebak. Marco! Marco! Wow! One man show tadi dari Super Marco yang akhirnya dijemput juga oleh Ogwen. Blazing duet defensif. Akhirnya bisa untuk selamat loh. Falcon Filipin. Mereka sengaja tadi trade dan ditabrak lagi kali di Blink. Oke, Blink, sanggupkan dia. Curse of Blood dikeluarkan, tidak memberikan impact apapun. Case di bagian belakang. Wow, ini beda nih. Falconnya beda ini. Dari 2 game yang mereka tertinggal, seakan-akan mereka sadar, oke nggak bisa. Kita nggak bisa main tempo pelan, ditabrak lagi Sanji. Ya, berasa sekarang Saji jadi lompatin, Hilang. dihancurin. Hilang lagi. Falcon mengamuk. Kita bisa lihat dari replaynya, lihat Deadly Magic. Dan langsung pindah juga. Untungnya BMI masih ada. Dia mundur lagi ke belakang. Blazing Duet tadi ada sedikit darah yang nambah juga kan. Waduh ini. Ini nyari celahnya agak susah nih jujur ya buat Yangon. Ini baru The Real Super kayak ini. Ini super bener. The Real Super ini. The real super. The Real Super ini. Walaupun di game sebelumnya mungkin ada beberapa juga kan misplay dari Super Marco yang kayak masuk rumput. Tiba-tiba dibayar lunas nih. Dengan berdansa tadi Cloud-nya. Dia tadi melakukan kesalahan mungkin di game sebelumnya. Tapi Dibayar. kali ini aku akan membayar semuanya. Saya akan lawan. Yap, dia akan lawan. Dia akan lawan. Oke, 5.000 gold dipegang oleh Falcon Filipin. Kalau temponya terus kayak gini, Lord pertama sih bakal susah banget buat Yangon. Even mereka lepas ya Lordnya ya, misalkan kagak di kontes nih, tetap akan susah untuk di-trade. Han, jauh sih, nggak ada target juga sekarang Han.
Kalau ngomongin Haji, kayaknya backup terlalu banyak deh. Levelnya juga sama Haji. Yap. Tidak bisa. Sembarang lagi bergerak. Coba lihat Blink. Flicker kan? Reptilize mendadak langsung di pop up begitu saya. Sementara sekarang Han. What? Dia balik tadi ke topinya. Gak ada opsi lagi karena dijepit di bagian depannya. Oke. Dan Ying masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Namun sekarang gangguan juga tidak henti-hentinya. Mungkin sesaat lagi. Mau ditambahin nggak beban? Enggak. Bukan target Enggak. yang tepat. Bukan target yang baik ya. Iya. Turtle-nya di set up. Ya. Saudi nyaris. Nah, pertempuran daerah pop-up terjadi lagi. Retri. Yangon tertekan. Falcon mulai memberikan perlawanan. Ini baru mulai kayaknya ya dari Falcon ya. Mereka sadar nih, oke, kita nggak bisa bawa farming, kita harus bawa team fight. Dan bener aja, team fight lah yang dibutuhkan oleh mereka. Yep. Dengan adanya Parsha, Haji, damage-nya jadi cukup. Sekarang kita lihat nih, kondisi lagi kayak gini, Yangon bakal ngapain? Defense lagi. Ada Sanji sih untuk Iya, Icon. mau nggak mau ya sekarang juga Han kan bisa nggak bisa ya. Dia memperpanjang juga satu lane di tempat yang cukup jauh gitu. Oke, dan ini Itu udah juga hilang bisa. nih. Iya, itu juga bisa. Nggak bisa. Susah juga. Wah, mau dipancing kah Holy Defense? Kayaknya masih susah deh. 4 member tadi udah berkumpul ya dari Yangon Galacticos. Tengahnya nih sekarang akan terbongkar lagi. Yep. Dan sekarang Super Marco udah semakin tajir lagi nih gol. Ini bisa di menit 89 nih nanti. Di 8 atau di 9 Swift Trinity-nya jadi. Terhitung cepat ya. Karena dia lumayan free farming. 6.000 gold di menit yang ke-7 menuju ke menit 8. Ini masalah serius ini untuk Yangon. Yep. Serius ini. Whip. Lihat depannya Ogwen sama Flap ini gak bisa dipapain. Iya, damage gak cukup juga semuanya. Kayaknya di commit sama Deadly Magic-nya Harley pun butuh waktu banyak deh. Mungkin bisa tumbang kalau dikeroyok 5 ya. Tapi tetap butuh waktu. Buset deh, sampai jungle kecilnya aja gak dikasih loh. Purple spawn. Ada kontes kah? Yep. Level 13 sekarang Kyle. Semakin menggila lagi. Mau join kah? Mau mendapatkan satu orang kah? Gali. Susah banget kalau dia tadi kontes. Dinaikin? Wah, dinaikin. Sudah cukup ya. Cukup sampai situ saja barusan terlihat. Deadly Magic, Poker Trick tidak memberikan impact apapun. Flicker langsung terbuka tadi ya. Nggak mau ngebuang darahnya lebih banyak lagi. Ogwen langsung pakai Flicker. Radiant Armor, Shattered Talisman. Flap. Ini udah keras banget sih magical damage-nya kan 3 ya di awal ya. Ivan sama Uranus jadi 4 malah. Jadi Radiant ini udah jadi jawaban. Free. Lord yang pertama untuk Falcon Filipina. Dapat. Ini penguasaan DP sih bagus loh mereka. Udah. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan sama Yangon kayaknya split push deh, tukar satu dulu kah? Sanggup kah, Moskov? Sakit banget lihat. Yap, sementara di depan beda. Cross upload ya udah langsung dikeluarkan. Tapi connect tadi karena dari Ogwen tidak ada damage lagi tadi yang bisa memberikan bantuan. Oke, tapi lihat di atas. Sanjinya terus nih. Inner turret dapat lumayan juga berarti. Yap, hampir saja tadi gue dipaksain. Paksa. Dan berhasil mendapatkan karena satu inner turret tersebut. Sementara Hirara sudah bergerak. Weh, Lo. kelihatan Sanjinya. Kelihatan dan ya itu dia Spear of Destruction tidak mau pindah. Tapi selamat sih ini jadinya Sanji. Bawahnya juga jadi kurang nih orang dari Falcon. Ini kan defense yang baik sekali dari Yangon. Yap. Ring time yang begitu luar biasa. Sementara sekarang Han sendirian. Kyle masih bisa lim. Masih ada untargetable tadi. Yap, sementara sekarang Flap mencoba untuk bisa mendapatkan Han sendirian. Langsung di flicker dan di bagian bawah ditabrak lagi. Yap, dia langsung ditabrak Ogwen. Bisa kena menyelamatkan diri. Satu terakhirnya Ogwen. Kersoblot. Selamat. Sementara sekarang Blink. Bang ya. Kersoblot tadi connect karena 2 target tapi nggak ada lagi follow up damage yang bisa masuk. 2 member hilang. 5 member dari Falcon siap nih untuk mendorong lagi. Bastard di bagian bawah juga udah hilang. Yap. Oke. Pasifnya ke trigger. Pas. Oke. Naik sekarang ke 9.000 gold. Walaupun ada gerakan yang bagus tadi tapi ditabrak lagi dari mid. Yap, sementara Ying ya. Harus jadi orang terdepan, menerima begitu banyak damage. LP Flap masuk tadi, udah begitu banyak damage tadi. Memancing ke arah beberapa player dari Yangon Galacticos. Flap masih bertahan lim. Sodi Lalu kuat, di tempatnya beda Super Marco sendiri. BMI masih sempat mendapatkan Han. Wow. topi dari Han tadi yang ditunggu. Ketika dia kembali ke topinya, langsung di burst juga. Holy Defense di bagian atas bakal dipaksa juga kah? Di menit 11 nih.
Sakit bisa. Sakit-sakit banget. Dan iya kepaksa betul. Konsil lagi. Gak dikasih kendor. Yap, itu dia cross blood yang tadi connect ke dalam tubuh dari Haji, tapi tidak ada lagi dan lagi tidak ada damage yang bisa memberikan backup terhadap pergerakan dari Carmilla. Gak turun loh. Mereka tetap kasih gempuran terus. Kasih gempur terus. Akankah ini berlanjut menuju ke game yang keempat? Possible. Cukup tinggi juga. Dan ngelihat dari 2 base starting hilang di bawah menit 12. Mimpi buruk dari Yangon Galacticos. Dan gak berhenti lihat Falcon sadar 11.000. Kita gak boleh mundur, kita maju lagi lane tengah. Yap, hajar terus. Tapi sekarang ada pergerakan begitu luar biasa. Dilopati Valis namun Sanji down. Kesempatan emas untuk Falcon bisa menutup game ini. Tapi, oh di clear. Minion di arah midnya udah gak ada. Yap, mundur lagi Lim. Masih ketahan kah? Masih bisa defense kah? Tahan. Yangon Galacticos, 10.000 perbedaan. Mereka masih bisa mengusir pemain dari Falcon Filipina keluar dari base mereka. Yap. Atau mungkin dari plot twistnya, apakah Yangon memang bisa kembalikan ini lagi? Karena sebelumnya di match di saat melawan dari Pro, mereka juga dalam keadaan kayak begini, Lim. Oke. Tahu-tahu sampailah ke menit 20-an. Oke, kita coba bahas possibility-nya ya. Possibility ini gede banget loh, Falcon. High ground-nya ada Sanji memang. Cuma karena ada Parsha ya, menurut gua agak sedikit susah sih. Sanjinya nggak bakal bebas untuk nge-DPS depannya nanti. Yep. Nge-clear minion pun akan susah. Fitter Strike jadi ancaman yang serius nih buat Sanjinya. Cuma kalau memang bisa nih, kalau memang ketahan. Wow, itu jadi best moment sih harusnya. Untuk Yangon Galacticos sekarang Lord-nya baru muncul menuju ke arah top lane. Trilane Push kayaknya nggak dikasih nih. Mereka akan tahan dulu bawahnya. Yep. Han, waduh, Han capek banget hidupnya. Itu kartunya udah kagak berasa lagi tuh ke Owen. Belum berasa sih lebih tepatnya. Kalah item soalnya kan. Ditukar kalender yang gedean nggak? Nggak bisa. Kartu kecil banget. Tetap nggak bisa. Nggak bisa. Oke, atas bawahnya masuk duluan. Oh, Trilane Push nih. Bisa nih masuk secara bersamaan. Yap, dan Lordnya akan bergerak lewat atas. Sementara sekarang ada gangguan yang sudah diciptakan oleh Flap. Flap bersiap untuk bisa memberi gangguan terhadap barisan depan dan Hanja pun langsung menghilang. Lordnya pun mulai masuk. Falcon siap menutup game ini dan juga membawa ke game yang keempat akan seperti apa lagi. Karena sekarang beberapa pergerakan dimiliki oleh masing-masing player. Blinknya lejap. Hingga masih berputar-putar. Speed of Destruction. Base terbuka. Di tempat yang berbeda. Sanjinya mencoba untuk bisa mengatakan damage tapi base-nya Hasil dihancurkan. 1 poin